Ya, salam kebenaran. Nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Selamat pagi teman-teman, selamat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus sehingga pada hari ini kita boleh ketemu lagi ya. Ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita ada di hari Sabtu ya. Kalau untuk penginjilan memang hari Senin sampai Jumat ya, jadi kalau Sabtu tidak ada penginjilan. Jadi acara kita dari Senin sampai Jumat ya. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin membahas ya, semoga suara saya didengar ya teman-teman. Sepertinya ada masalah dengan saya punya audio ya. Jadi coba Pak Jote, selamat pagi. Salam Pak Jote, tolong direspon dong Pak, apakah suara saya terdengar ataukah tidak gitu. Karena beberapa hari ini ya, saya ingin ya melalui acara ini saya ingin teman-teman menyiarkan kembali karena satu kali saya menyiarkan ya dengan debat saya dengan Josel, ternyata suara saya nggak ada ya, lalu saya hapus, lalu saya masukkan ke StreamYard gitu ya, saya share screen di StreamYard, ternyata di StreamYard juga suaranya kecil sekali ya, nggak enak untuk didengar. Jadi hari ini saya ingin membahasnya, lalu saya siarkan sambil dibahas ya, karena kalau menyiarkan nih harus seperti itu ya, bukan 100% diambil ya, karena nggak bisa ya. Saya pakai cara seperti ini. Ya Kuku, apakah suara saya terdengar baik? Ya Kuku, tolong direspon dong. Ya, kalau suara saya terdengar baik, tolong direspon ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, hari ini saya ingin membahasnya. Adapun masalahnya dengan Josel kemarin satu ya, habis saya bal-balin teman-teman ya, bukan karena koar-koar enggak teman-teman, memang dia dibal-balin gitu ya. Pertama, dia mengaku bahwa dia sendiri belum mengerti apa-apa tentang agamanya yang sekarang. Jadi naif sekali ya teman-teman ketika dia mengatakan, saya belum mengerti, saya masih mau belajarnya apaan gitu ya teman-teman ya. Jadi itu istilahnya dia masuk Islam atau menjadi mualaf bukan karena mendapatkan kebenaran di situ, tetapi karena ada sebab lain. Oleh sebab itu sama seperti orang ya yang mengambil atau mengikuti ajaran agama orang lain ya karena dia menikah gitu kan. Jadi setelah dia menikah, setelah dia sudah menjadi muslim, barulah dia belajar pelajaran di situ ya. Artinya motivasinya bukanlah, ya terima kasih Kuku, motivasinya bukanlah karena dia mendapatkan kebenaran, tetapi karena ada sebab lain. Ya, dan Josel ini jelas-jelas, Josel, Ibu Indri, lalu siapa lagi tuh ya. Mereka mengatakan saya masih belajar. Itu artinya ketika mereka memutuskan untuk menerima ajaran yang lain, meninggalkan Tuhan Yesus adalah karena sebab lain ya teman-teman. Bukan karena mereka mengetahui bahwa memang ada kebenaran di situ dan disitulah kebenaran yang mutlak gitu kan. Ya betapapun mereka mengatakan bahwa saya memilih ini karena memang inilah yang benar ya. Yang benar, tidak ada ini, tidak inilah satu-satunya yang benar ya. Tetapi ketika ditanya di mana letak kebenarannya, nah mereka kebingungan. Akhirnya mengatakan saya masih belajar ya. Nah begitu juga teman-teman dengan Bapak dan Cemumek ya. Sekarang dia ini kalau saya lihat ya, menurut Bapak Pendeta dan mantan pendeta itu ya teman-teman, dan Cemumek itu ya. Nah, kalau sekarang menurut pemikiran saya ya, menurut pendapat saya gitu kan. Ini pandangan saya ya. Ketika kan saya punya WA-nya gitu teman-teman. Nah, WA-nya ini kan ini banget teman-teman ya. Dia bukan WA ya, saya sama dia bukan ber-WA tetapi messenger gitu teman-teman. Kami komunikasi. Terlihat jelas sama sekali ya bahwa dia juga memang masih sedang belajar untuk ilmu agamanya yang baru gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa sebetulnya dia sendiri bukanlah tahu bahwa di situ ya mantap hatinya mendapatkan kebenaran di situ, karena yang namanya masih belajar ya dia belum tahu apa-apa, masih ingin diajari. Nanti ketika dia mendapatkan kenyataan bahwa apa yang dia pelajari itu tidak sesuai dan menunjukkan ketidakbenaran, nanti nyesal sendiri ya. Ketika contohnya Pak Rey gitu kan udah masuk sana, tahu-tahu dia tinggalkan lagi karena kok aneh sih gitu. Pak Budi gitu ya teman-teman, yang bapak-bapak yang saya layani itu ya, Pak Budi ya, mendapatkan pernah masuk ke sana gitu kan, lalu loh kok kayak gini gitu, akhirnya balik lagi gitu kan.
Ada siapa lagi tuh ya? Ada beberapa ya teman-teman ya seperti itu ya. Nah, Pak Dance Mumek ini ya, saya ngomong sama dia, ayo Pak kita dialog, saya ingin tahu apa sih itunya Bapak. Jelas dia mengatakan saya tidak berani karena saya masih belajar. Nah, itu teman-teman ya, ngawur dan konyol sekali ketika ada orang yang sebenarnya dia tidak tahu apa-apa tetapi memutuskan untuk memeluk agama yang sebenarnya dia menyembah Tuhan yang tidak dia kenal. Gitu ya teman-teman. Dia nggak kenal Tuhannya itu, makanya dia mengatakan dia masih belajar. Ya, saya akan betul-betul terpana ya ketika ada orang yang belajar Al-Quran setengah mati ya, membanding-bandingkan ya, butuh waktu beberapa tahun untuk memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Lalu dia memutuskan untuk menjadi mu'alaf gitu, karena dia belajar, karena katanya menurut dia ada kebenaran di situ ya, karena katanya menurut dia disitulah yang benar, baru saya terkagum-kagum teman-teman ya. Tetapi kenyataannya adalah sampai sekarang orang-orang yang mu'alaf itu mereka mengatakan kami ketika dia masuk baru belajar gitu teman-teman ya. Jadi kenapa? Ya karena dia memilih untuk memeluk agama yang baru itu bukan karena dia mendapatkan kebenaran di situ, bukan karena dia mengetahui ada kebenaran di situ, tetapi ya karena sebab lain ya. Beda dengan mama saya, almarhum mama saya teman-teman ya. Almarhum mama saya meninggalkan yang lama itu karena dari kitabnya sendiri. Nah ya, pada waktu itu teman-teman ya, pada waktu itu di dalam Al-Zukhruf 61 ya, sesungguhnya hanya Isa itu memberikan diam. Sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, ini almarhum mama saya baca ya. Tetapi sekarang kan itu terjemahan, memang baca terjemahan ya, tetapi mama saya mungkin mengerti ya, dia bisa bahasa Arab dulu ya. Nah, ini terjemahannya mengatakan sesungguhnya Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat gitu kan. Nah, sekarang kan berubah. Sesungguhnya Isa merupakan pertanda di hari kiamat. Sudah dirubah memang kalimatnya gitu ya. Nah, lalu dia baca lagi di dalam Luqman 34 itu kan, 43 atau 34 ya. Sesungguhnya hanya pada sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, itu ini membuat almarhum mama saya goncang gitu kan. Dia walaupun ya dia goncang, lalu ini ya banyak sekali ayat-ayat yang dia dapat gitu yang membuat goncang. Satu lagi, kamu tidak ada pada jalan yang sebenarnya ketika kecuali mengikuti Taurat, Injil dan Zabur. Nah itu. Jadi mama saya ya dia menerima Yesus karena ada keterangan dari kitabnya yang lama gitu ya. Tetapi Pak Dance, Ibu Josel, siapa lagi itu yang lain-lain itu mengatakan nggak malu-malu, saya masih sedang belajar. Jadi kalau Ibu Uti tanya-tanya tentang Al-Quran, biarkan Ustadz saya yang bicara. Katanya gitu teman-teman ya. Aduh ini kasihan ya. Jadi jelas ya, jangan bilang bahwa kamu menemukan kebenaran di situ. Ketika orang masih sedang belajar, bagaimana dia bisa memutuskan bahwa itu benar atau salah pada saat dia sendiri sedang tidak tahu apa-apa, sedang mencari-cari ya, namanya juga belajar gitu kan. Ya sama seperti orang menjadi mualaf karena menikah ya. Mualaf dulu, baru belajar Al-Quran, baru dituntun, baru dia cari-cari, ya gitu kan teman-teman ya. Nah hari ini saya akan memperdengarkan ya teman-teman ya, debat saya dengan Josel tadi malam. Ya ini udah 2 kali, pertama saya siarkan suaranya nggak ada, gitu kan. Yang kedua saya siarkan suaranya kecil, akhirnya saya mengambil kesimpulan, mengambil keputusan untuk membuatnya dan membahasnya bersama dengan teman-teman sekarang ya di channel ini ya, karena kalau untuk di-download ulang itu kayaknya sulit ya, bahaya gitu kan. Tetapi kalau kita gitu kan, kalau kita buat di dalam StreamYard seperti ini, kita bahas gitu ya nggak apa-apa gitu. Kayaknya seperti itu ya teman-teman. Saya ambil resiko nih sebetulnya teman-teman, karena apa? Karena kan saya udah pernah di dismonetize gitu kan. Jadi ngerinya begitu juga ya. Sayang juga sih teman-teman ya. Kayak melayani, tapi sayang juga kalau di dismonetize karena saya hidup dari pelayanan gitu ya teman-teman ya. Ayo kita dengarkan ya. Kita dengarkan dari Ibu itunya ya. Saya akan siarkan kepada teman-teman ya. Ya, sebentar ya teman-teman. Dari masing-masing keimanan kita. Jadi
untuk teman-teman. Tuh, jadi kecil ya teman-teman. Ya, semoga bisa jadi pelajaran. Ada apa ini ya? Semoga diskusi ini bisa menjadi diskusi yang edukatif. Suaranya kecil ya teman-teman. Diskusi yang kaleng-kaleng. Karena apa? Ketika Ibu Uti seperti kena pot bocor, itu artinya itu kaleng-kaleng, nggak bisa didengar ataupun nggak bisa dipelajari mana yang benar dan mana yang salah. Dan saya sangat menghormati sekali Ibu Uti Watimena, apapun pendapatnya, apapun jawabannya ketika saya nanti bertanya. Karena saya di dalam sesi ini saya cuma bisa bertanya ya. Teman-teman kalau menjawab tentang dalamnya ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran, belum ranah saya menjabarkan itu karena saya paham betul tentang kekurangan saya di situ karena saya masih dalam tahap belajar. Semoga teman-teman juga paham tentang itu dan bukan berarti ketika kita itu misalkan saya ini kan belajar tentang ayat suci Al-Quran tapi saya harus tahu semuanya. Oh tidak, karena apa? Karena kita setiap orang itu sesuatu yang baru itu perlu hal yang dipelajari secara mendalam. Tapi insya Allah untuk saat ini saya dalam masa-masa dalam masa-masa belajar. Oke, mungkin dari saya seperti itu aja. Saya tidak. Mimpi kami itu besar, tapi budget kami terbatas. Itulah kami. Saya tidak butuh sesuatu yang lama untuk open statement ini. Silahkan Ibu Uti. Ya, selamat. Ya, teman-teman ya, benar juga kata ini ya, kata Abram ya, lucu ya, nggak tahu tapi percaya hadir. Iya betul ya teman-teman, dia bahkan mengatakan saya mengetahui, saya meninggalkan Kristen, saya tahu karena adalah Islamlah agama yang benar gitu loh. Bagaimana dia bisa mengatakan benar kalau dia sendiri masih belajar, masih nggak tahu apa-apa gitu. Betul ya. Ya. Malam. Ya. Selamat malam Bu Uti. Selamat malam. Selamat salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Selamat malam teman-teman ya. Pada malam hari ini saya berbincang-bincang dengan Ibu Josel ya. Waktu saya berapa menit? 4 menit ya? 5 menit ya? 5 menit. Ya, menarik sekali itu waktunya ya. Sudah berjalan di handphone, di layar Ibu ada. Suaranya ya, menarik biasa sekali ya teman-teman ya. Josel jujur ya, sejujur-jujurnya bahwa sebetulnya dia sendiri belum mengerti apa yang dia peluk sekarang gitu kan. Sebelumnya Ibu Josel masih kurang imannya, masih kurang pengetahuannya, masih kurang kurang jelas mengenai keislamannya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, kok bisa gitu? Anda sendiri masih kurang mengerti tentang Islam, tetapi Anda memutuskan untuk meninggalkan kekristenan hanya karena untuk belajar dulu kepada sesuatu yang Anda sendiri belum tahu apa-apa gitu. Ini kalau menurut saya ini resiko besar sekali ya karena kalau di keluarga saya dulu, mama saya meninggalkan Islam karena dia baca Al-Quran sendiri ya, karena dia tahu ya, karena dia mengerti bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam diri Yesus dan dia telah mengalami Yesus, dia disembuhkan pada saat dia sudah mau mati gitu. Jadi dia udah tahu ya. Lalu setelah itu dia militan sekali karena dia banyak mengerti tentang Alkitab. Nah, oleh sebab itu saya ini berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik dengan Josel, tidak tahu katanya kalau mengenai Islam ya lebih baik tanyakan kepada ustadz-ustadz atau orang yang berkompeten gitu kan. Lalu pertanyaan saya, betapa mungkin ya, kenapa mungkin bisa begini ya karena untuk kita meninggalkan satu agama itu bukanlah perkara kecil ya, ini adalah perkara yang dahsyat sekali ya. Ketika kita memutuskan untuk tidak mempercayai Tuhan yang kita sembah sejak kita dari lahir, yang kepadanya kita berharap, bergantung gitu kan. Lalu kita pergi meninggalkan Tuhannya itu, lalu kita pergi kepada satu Tuhan yang Anda sebetulnya belum kenal gitu. Jadi ini sebetulnya adalah kekonyolan kalau menurut saya, maaf ya Josel, tapi inilah yang saya rasakan gitu, konyol banget ini si Josel ya gitu. Ya, karena oleh sebab itu saat ini mari kita bicara ya terang-terangan ya, apa sih gitu kan. Apa sih kelebihannya di Tuhan Anda sehingga Anda meninggalkan Tuhan kami, lalu Anda pergi kepada satu nama yang sebetulnya Anda sendiri tidak kenal gitu kan.
Di dalam Yohanes 4, Yesus mengatakan, ya, kami menyembah apa yang kami kenal, tetapi kamu, Josel, tidak menyembah Tuhan yang kamu kenal, ya. Kenapa kami orang Kristen menyembah Tuhan yang dikenal? Karena semuanya transparan, gitu kan. Kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan ribuan tahun, ya kan. Lalu setelah dia datang, dia bukan saja menunjukkan bahwa dialah yang menggenapi nubuat itu, tetapi dia membuktikannya, gitu kan. Membuktikannya, bahkan dia mengatakan, Josel, kalau kamu tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan-pekerjaan di situ artinya bukti-bukti ketuhanan, keilahian, dan segala mujizat ilahi yang dia lakukan di depan mata umum. Itulah yang membuktikan, itulah yang memberi kesaksian tentang dia. Nah, jadi ketika dia datang, dia dinubuatkan. Ketika dia sudah datang, dia membuktikan. Lalu ketika dia naik ke sorga, dia memberikan keteguhan lagi, yaitu dengan Roh Kudus. Nah, pertanyaan saya mulai sekarang, saya mau bertanya, apa sih kelebihan dari Tuhanmu sehingga Anda meninggalkan sesuatu yang betul-betul Tuhan yang betul-betul pasti, Tuhan yang betul-betul iya, real, nyata, dan Tuhan yang memberikan jaminan keselamatan buat Anda. Lalu Anda pergi hanya mengikuti euforia duniawi, gitu kan? Euforia duniawi, lalu Anda pergi meninggalkannya tanpa Anda sendiri belum mengerti siapa sih yang sebetulnya Anda sembah ini, gitu. Ya. Nah, sekarang saya meminta Josel untuk tunjukkan kepada saya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan sehingga Anda merasa bahwa Dia layak untuk Anda sembah. Anda merasa bahwa Dia itu harus Tuhan yang lama harus kamu tinggalkan dan kamu pergi menyembah Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tunjukkan ketuhanannya di mana. Di mana, bagaimana, apa, siapa, di mana, kenapa dia disebut Tuhan, tolong tunjukkan, gitu. Supaya nanti saya wah, kaget-kaget, gitu kan. Ya, tolong tunjukkan ya. Josel yang cantik jelita, ya. Terima kasih. Oke, Ya, terima kasih Bu Uti. Saya berikan waktu 2 menit untuk Bu Uti. Tadi karena itu kan pernyataan untuk ya, jadi benar ya teman-teman ya. Saya meminta apa sih yang menjadi yang menjadi penyebab ya ketika dikatakan bahwa Islam adalah satu-satunya Allah yang benar sehingga Josel meninggalkan Tuhannya, gitu ya. Mari kita dengar jawabannya ya teman-teman. Mari kita mendengar jawabannya ya. Opening statement. Lalu saya berikan 2 menit untuk bertanya lebih menjurus. Silakan Bu Uti. Oh ya udah, pertanyaannya masih sama ya. Tunjukkan saya selama ini waktu untuk menerangkan Tuhan. Ya udah, pertanyaannya masih sama ya. Tunjukkan saya selama ini belum pernah ketika saya berdebat dengan siapapun ya, mereka hanya menyerang-nyerang kekristenan tanpa memberikan waktu untuk menerangkan Tuhannya dengan leluasa gitu. Nah, kalau saya senang diserang-serang karena saya punya segala dalil untuk menyatakan bahwa Tuhan saya itu Tuhan gitu. Nah, sekarang giliran Josel jor-joran kepada saya, tunjukkan di mana sih letak ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sehingga Anda meninggalkan Tuhan penguasa langit dan bumi yang telah menebus Anda itu hanya untuk pergi untuk menyembah Allah Wazza Allah gitu. Tunjukkan di mana ketuhanan Anda itu? Bagaimana? Kenapa dia disebut Tuhan? Itu saja. Ya. Oke, terima kasih Bu Uti. Silakan Bu Josel untuk menjawab pertanyaan. Ya, kita dengar jawabannya ya teman-teman ya. Sama sekali tidak menjawab apa yang saya minta. Dan Bu Uti, di manakah letak keyakinan Bu Josel selama memeluk agama Islam? Apakah bentuk dari keyakinan Bu Josel terhadap Tuhan Allah Azza wa Jalla? Silakan Bu Josel untuk menjelaskan secara gamblang. Oke. Tadi Bu Uti bicara tentang, Ibu Uti membicarakan tentang sebenarnya kenapa saya bilang Ibu Uti sendiri itu juga tidak paham tentang apa yang dibacakan ataupun sesuatu yang tadi open statement Ibu Uti bilang bahwa Ibu Uti membicarakan tentang Yohanes 4.
Oke, Yohanes 4 itu apa sih? Yohanes 4 itu adalah percakapan dengan perempuan Samaria, judulnya seperti itu ya. Nah, jadi itu saja Ibu Uti sudah. Iya, memang ya teman-teman ya, Yohanes 4 itu adalah percakapan dengan perempuan Samaria ya. Perempuan Samaria yang sekarang kita ketahui adalah pengajarannya adalah pengajaran yang dianut oleh Valen gitu kan, yang mengatakan Mesias itu adalah nabi gitu kan. Percakapan dengan perempuan Samaria, emang masalahnya apa ya? Dia seolah-olah menunjukkan bahwa saya salah dengan perkataan Yesus mengatakan kami menyembah Tuhan yang kami kenal, kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal gitu kan. Ya, jadi memang untuk perempuan Samaria ini dia bukan orang Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa gitu kan, karena agama Samaria ini yang Yahudi Samaria ini adalah KW-KW-nya gitu kan. Yesus sendiri bahkan mengatakan kepada perempuan Samaria ini, kamu tuh nyembah Tuhan yang nggak kamu kenal ya. Lalu Yesus mengatakan kami tidak ada, apalagi di ayat Yohanes 4 itu bahwa teman-teman, ada saatnya nanti kamu tidak menyembah Tuhan di bukit sini, bukit sana, tetapi kamu akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Karena perempuan Samaria ini menyembah Tuhan yang mereka menyembah di bukit Gerizim gitu kan. Dulu ya bawaan Ezra mereka menyembah Allah di dalam bait Allah di Salomo, Serambi Salomo gitu kan. Tetapi sekarang kan enggak ya, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tetapi mereka orang-orang Samaria bawaannya si Valen ini kan, orang-orangnya si Valen menyembah Allah di bukit Gerizim gitu. Nah ini dia teman-teman ya, sudah dikasih tahu ya, hai Valen, hai Yisak, hai siapa lagi ya, kamu itu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal, kata Tuhan Yesus ya. Dan bukan hanya untuk Valen ya, bukan hanya untuk Yisak, tetapi untuk semua orang yang tidak menyembah Allah yang benar di dalam roh dan kebenaran, itu dia ya. Jadi si Joseph pura-pura tahu padahal nggak tahu apa maksudnya. Memang iya percakapan dengan orang Samaria ya. Lanjut. Salah dalam memberikan satu open statement-nya yang untuk membicarakan tentang hal itu. Nah, di situ Ibu Uti perlu tahu juga bahwa kenapa saya percaya, kenapa saya pindah menjadi seorang Muslim, karena apa? Saya menemukan kebenaran di situ. Dan kemudian apa yang Nah, teman-teman, masuk akal nggak ketika dia mengatakan saya menemukan kebenaran di situ? Lalu ketika saya mau nanya-nanya, dia bilang nanti kalau mau tanya-tanya soal keislaman, tanya saja sama ustadz-ustadz karena saya masih belajar. Ini kan konyol banget ya teman-teman, kontradiksi banget omongannya. Dikira kita bego-bego ya. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa itu adalah kebenaran sedangkan dia sendiri tidak tahu apa-apa, masih sedang belajar. Istilah anak TK gitu kan, anak TK yang baru mau belajar gitu. Lalu dia mengatakan, oh profesor ini hebat, profesor ini pintar ya, profesor itu ya orang-orang saya ini hebat, saya ini pintar. Gitu teman-teman ya, kohar-kohar doang akhirnya ya. Iya ya, jelas-jelas koar doang ente. Kehendaki oleh Allah, pasti ketika kita mendapatkan hidayah, that is the truth. And agama Islam adalah agama yang tauhid, yaitu agama yang menuhankan satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan yaitu apa tadi, tauhid ketauhidannya dengan surat itu loh Bang, yang qul huwallahu ahad Allahu somad. Itu kan? Betul atau tidak, Aa Budi mungkin bisa bantu jelaskan dengan ayat itu, karena memang notabene ketika Ibu Uti berbicara tentang hal itu, notabene itu adalah sesuatu yang memang itu adalah pilihan, ya itu tidak berhak siapapun, siapapun, it change my mind. Karena apa? Karena nah, teman-teman ya, tidak ada satu orang pun yang berhak merubah pikirannya. Nobody can change my mind. There isn't anybody who can change her mind because that is the prerogative ya. Because it is a privilege of hers, gitu kan. Artinya itu tidak ada seorang pun yang bisa merubah pikirannya karena itu adalah privilege-nya dia, haknya dia. Ya tentu saja artinya Anda secara tidak langsung telah menyatakan kepada kami bahwa Anda menjadi mualaf bukan karena Anda menemukan kebenaran, tetapi atas dasar sesuatu yang Anda sembunyikan yang tidak boleh kami ketahui. Lalu Anda mengatakan, Anda berkuar-kuar bahwa Anda menyatakan mendapatkan kebenaran. Kebenaran apa yang Anda dapatkan pada saat Anda sendiri masih sedang belajar? Iya kan? Lucu ya? Lucu sekali. Ketika saya mengimani sesuatu, itu adalah keimanan yang benar.
Nah, Jadi tuh kan? sudah sekali lagi saya bilang, ketika Jadi dia hanya mengklaim, teman-teman ya. tentang ayat-ayat Kocak, suci di harus dalam kocak. kitab suci Al-Quran, itu notabene ada yang lebih berkompeten. Aduh. Karena saya tidak mau ketika saya menjelaskan, Nah, tapi saya salah. nah, Kenapa saya bilang salah? Ketika saya salah ya, mereka akan sulit untuk membenarkan ucapan saya. nah, ini teman-teman ya, yang lucunya ya. Ini benar nih, saya yakin ini benar ya. Ini segini benar ya. Kamu tahu dari mana kalau ini benar? Aduh, gimana ya jawabnya ya? Ya udah, nanti saya tanya dulu deh sama orang yang tahu bahwa ini benar gitu. Itu kan jadinya teman-teman ya, seperti itu ya. Aduh, gilole. Saya yang tidak punya ilmu ini. Saya tidak punya bilang, ilmu, ngaku sendiri. ketika Anda masuk dalam dunia baru, sekolah saja, Anda tidak akan mungkin bisa langsung membaca itu. Nah, jadi itu adalah suatu kewajaran yang notabene ibu ini juga harus tidak bisa menghakimi tentang hal itu. Kalau di mana letak tentang ketuhanan itu ya kita beragama tauhid percaya bahwa Allah itu ada. Nah, ketika hanya percaya kepada ya, Ibu teman-teman. Uti juga tentang di mana sih letak ketuhanannya Yesus itu, you never know Jesus is God or Lord. Padahal di situ sudah dikatakan dengan kata siapa kita tidak pernah tahu Yesus Tuhan atau Tuhan ya teman-teman. Kita tahu banget yang menjadi masalah kalian yang tidak mau terima, ya kan? Bukan karena kami nggak tahu, kami tahu sekali, kami sudah beritakan, kami sudah nyatakan. Tapi masalahnya kalian yang tidak mau terima, muter-muter bulat menyangkali kebenaran, ya kan? Iya ya teman-teman ya. Ya, dengan jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau teacher, that is like be teacher, that is not the God. Jadi yang saya tanyakan, ketika Yesus aja di LAI bisa ditambahkan kata H ini dapat dari mana Ibu Uti? Oke, silakan dari saya seperti itu. Kalau keallahan, kenapa saya memilih Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu-satunya dan salah satu agama yang paling benar dan terakhir, yaitu apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Nah, keluar kan bunyinya teman-teman, satu-satunya lah yang benar. Tapi tahunya benar dari mana? Nggak tahu. Saya masih belajar nih. Gitu ya teman-temannya, lucu ya. Ya dia mengatakan satu-satunya agama saya yang paling benar. Ditanya benarnya di mana? Lalu dia bilang nggak tahu tuh. Saya masih belajar tuh. Sekarang saya tanya dulu ya sama ustaz saya ya. Gitu ya teman-teman ya. Lucu sekali teman-teman ya. Ayo kita lanjut. Muhammad Sallallahu. Berikan perawatan lengkap untuk rambut si kecil dengan 2 langkah rambut sehat Sweet Sound. Awali dengan Sweet Sound. Jadi itu adalah jawaban saya. Oke, silakan Ibu Uti. Untuk pertanyaan dari Mbak Josel ke Bu Uti, silakan 2 menit. Lebih dikerucutkan Mbak Josel. Oke, lebih dikerucutkan ya untuk pertanyaan kepada Ibu Uti. Ibu Uti adalah Ibu Uti tadi membicarakan tentang bahwa Yesus itu Tuhan. Di mana menyebutkan Yesus itu Tuhan, mungkin silakan bisa disebutkan juga ketuhanannya Jesus Christ, that is the Lord Jesus Christ, that is teacher Jesus Christ, Jesus that is like the. Kenapa ya? Kalau orang berbicara tentang Yesus itu who is Jesus. Kemudian kenapa Ibu Uti tadi juga bilang tentang ada banyak hal nih. Ibu Uti ini juga tidak jelas ketuhanannya, nanti pasti akan kembali ke apa? Trinitas lah ini itu. Padahal sebenarnya itu tidak Alkitabiah. Ingat ya, itu tidak Alkitabiah. Kalau itu Alkitabiah silahkan ditunjukkan ayatnya di mana, nanti kita kupas. Kemudian ada lagi ketika membicarakan tentang itu ya, tentang masalah ketuhanan, kenapa Ibu Uti ini tidak yang jelas-jelas tidak mengikuti yang di Wahyu 45 itu ya. Jadi Wahyu 45 itu adalah ketujuh roh Allah yang notabene itu sudah tertulis di situ, ketujuh roh Allah. Apakah rohnya Allah ini ada 7 atau so who is Jesus?
who is holy. Nah ya teman-teman ya, jadi yang di sini saya nggak perlu jawab ya, karena ini menyimpang dari ini ya. Ketujuh roh Allah itu kan di dalam Wahyu kan semuanya kan dikasih tahu. Ketujuh itu apa ya, dikasih tahu ya, dia aja nggak mau baca ya. Mari kita baca aja itu apa artinya ketujuh roh. Semua dikatakan apa itu naga, semuanya ada di situ dikasih tahu maksudnya apa gitu. Ya lalu dia mengatakan Yesus adalah Tuhan, katanya Tuhan. Nah, Tuhan siapa yang mempunyai kerajaan sorga? Tuhan siapa yang memegang kunci kerajaan maut? Tuhan siapa yang memiliki malaikat-malaikat? Tuhan takfur mana gitu kan? Ya, yang memiliki takhta? Tuhan takfur mana yang akan datang di hari kiamat dan melemparkan ibu Jezebel ke neraka? Ini bukan kaliber Tuhan takfur, Tuhan tanah, Tuhan bedok, Tuhan tukul, bukan dia Bu ya. Tapi Tuhan di atas segala Tuhan ya, makanya tidak ada masalah ketika dikatakan Tuhan Lord Jesus. Orang bule ya di sana dalam nama itu juga dikatakan Lord Jesus, Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan yang dimaksud bukanlah Tuhan tanah, bukan Tuhan kapur, bukan Tuhan minyak ya. Yang dimaksud oleh orang-orang bule ketika mereka mengatakan Lord Jesus adalah Adonai. The Adonai, the Majesty, Lord of the Lord, gitu kan? Tuhan di atas segala Tuhan, Lord of Majesty. Tuhan Maha Besar, Lord of the Universe, katanya. Nah, gila semuanya. Tuhan penguasa langit dan bumi, Tuhan alam semesta, gitu kan. Ini yang dimaksud ya. Jadi dosa ini ngawur dulu ya. Atau that is you have the Holy Spirit, or that is the Lord Jesus Christ. Tapi di sini yang saya tahu, Yesus cuma sekedar utusan. Jesus is just the messenger for the God. Yesus adalah jalan untuk menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Jesus is just a messenger is going to the God. Bahasa Inggrisnya ngawur-ngawur Yesus adalah jalan ya. Jalan menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi keselamatan di dalam kekristenan itu enggak ada. Kata siapa? Anda Mbak Josel, terima kasih waktunya. Anda yang menyangkali aja. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan Mbak Josel ke Buti, bahwa Yesus itu adalah seorang utusan. Itulah yang mengakibatkan Mbak Josel salah satu faktor yang menyebabkan dia pindah agama ke Islam. Silakan Bu Uti untuk menjawab. Ibu Uti Watimina, silakan masih Bu, di sini? Mute-nya dibuka. Nah, saya masalahnya di sini saya nggak konsen teman-teman ya. Ya, agak jauh ya, agak konsen. Jadi saya jawabnya ini suara saya masih dubbing nggak? Ya, itu dia. Nggak ya? Sudah nggak ada Bu. Nggak ya? Sudah tidak. Ya, lanjut Bu. Ya, jadi saya pindah aja nih. Jadi mereka nggak dengar suara saya tadi ya. Jadi begini, tadi yang dikatakan oleh Josel kan saya nanya, ya Josel, tunjukkanlah di mana letak ketuhanan Tuhanmu itu. Tapi Josel kan nggak bisa menjawab. Josel hanya mengatakan bahwa malah tanya lagi, di mana yang menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Nah, dengan memberikan statement seperti ini, itu artinya memang Josel nggak punya jawaban. Kenapa? Kalau begitu banyak jawaban di dalam kepala Josel, pasti dia akan menjawab dengan lancarnya. Seperti saya akan menjawab dengan lancarnya begitu Yesus itu adalah Tuhan, karena banyak pengetahuan saya mengenai ketuhanan Yesus. Gitu. Nah, yang saya minta tadi, Josel hanya menjawab ya bahwa Allah adalah satu-satunya yang benar. Nah, kalau cuma untuk ngomong begitu, bukan cuma Islam yang mengatakan Tuhannya satu-satunya yang benar, ya. Kami pun begitu, ya, Tuhan kami itulah yang benar, gitu kan. Tetapi masalahnya kami mempunyai bukti. Nah, itu dia. Kami mempunyai data dan kami bahkan dipertontonkan di depan kami betapa dia itu memang Tuhan. Ya, semua orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka mengalami Tuhan itu. Kehadirannya itu nyata dalam hidup mereka. Saya pun begitu. Saya mengalami Tuhan itu luar biasa, gitu. Ya, karena apa ya? Karena dia ada, gitu. Nah, pertanyaan saya, ketika kata tauhid ya digadang-gadangkan merupakan Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang tauhid. Pertanyaan saya, sejak kapan ada Tuhan yang tauhid, gitu loh.
Ya, karena yang dimaksud tauhid itu adalah kan mengesahkan. Ya kan, pertanyaan saya, siapa yang mengesahkan? Siapa yang mengesahkan Tuhan itu? Umatnya kan. Tetapi apakah hakikatnya dia adalah tauhid? Iya kan? Ketika ditanyakan bahwa dia adalah tauhid, tauhidnya itu seperti apa sih? Ya kan, kalau di tempat kami yang dikatakan tauhid, ya esa gitu kan, Allah kami itu esa yang seperti ini. Makanya di dalam Yesaya 43 tidak ada Allah yang seperti Allahku. Ya kan, tidak ada selain setelah dia tidak ada Allah yang dibentuk. Ya kan, sebelum dia tidak ada yang lain. Ya kan, yang mana? Yang penebus dan juru selamat, yang menyatakan diri, yang esensinya adalah seperti yang kami punya saat ini. Jadi yang namanya tauhid itu bukan, yang namanya esa itu bukan soal jumlah, tapi unsur. Nah itu dia. Kalau saya mau mengatakan unsur, kenapa? Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang punya unsur. Kalau yang hidup itu, semua yang hidup itu punya unsur. Yang nggak hidup itu yang nggak punya unsur. Ya satu aja, batu aja, makanya dia satu. Tapi kalau yang hidup, dia punya hati, dia punya apa lagi? Punya roh, dia punya jiwa, dia punya badan gitu kan. Ya ada di dalam tubuhnya yang hidup itu ada tubuh, jiwa dan roh. Nah, itulah Tuhan kami. Justru yang esa itu adalah Allah yang hidup. Karena apa? Karena dia punya tubuh, jiwa dan roh, dan yang menjadi manusia itu adalah firman-Nya. Ya kan, dia punya firman karena dia hidup. Ya, ada segala sesuatu unsur di dalam dirinya yang menunjang bahwa dia itu hidup. Ya, dan Yesus itu adalah firman-Nya. Kenapa firman-Nya itu bisa menjadi manusia? Karena firman itu juga hidup. Nah, itu dia. Nah, kalau itu yang namanya tauhid, satu-satunya nggak punya unsur apa-apa, ya diam aja gitu loh. Tetapi masalahnya fatal sekali, dia nggak hidup sama sekali tidak hidup. Nah, kalau tidak hidup, apa yang harus anda gantungkan kepada sesuatu yang tidak hidup gitu loh? Mati, benda mati kalau saya bilang. Ya itulah dia. Kalau di pendapat saya ya, karena kami di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, ya kan dikatakan ada 3 kesaksian yang ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi. Ya, darah, daging, dan apa satu lah itu ya. Dan air ya. 3 ya. Dan di saya sendiri, tubuh, jiwa, dan roh gitu. Dan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Nah ya kan. Karena Tuhan kami itu hidup, dia punya unsur, punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Nah itu dia. Ya, karena hidup. Nah, itu dia. Nah, kalau dia cuma satu, ya nggak bisa begitu. Ya, dia misalnya batu cuma satu, nggak ada unsurnya, unsur di dalam tubuhnya ya cuma batu. Dia tidak hidup dan dia batu gitu. Itulah makanya sebetulnya apa sih yang membuat kalian mengatakan bahwa tauhid itu adalah agama yang benar? Dari mana kalian mengatakan tauhid itu adalah keharusan Tuhan yang benar? Sedangkan sejak awal dikatakan di tempat kami bahwa para penganut tauhid itu sudah dianggap sebagai bidat kan? Nih saya akan baca sejarahnya ya. Sejarah bidat-bidat itu kenapa dibilang bidat? Ya karena seperti ini gitu loh. Ya karena mereka mengatakan Dengan iklan Google, kami bisa menjangkau customer yang paling relevan. bahwa Tuhannya itu satu. Ya, Tuhan yang satu itu sebetulnya hanya Tuhan yang mengatakan Tuhan satu itu sebetulnya merendahkan kuasa Tuhan, merendahkan waktunya habis. Ya, silakan. Pertanyaan aja. Ya, langsung aja pertanyaan, Bu. Ya. Kenapa tadi Allah disebut Tuhan, sedangkan dia tauhid? Gitu. Ya. Oke, sebentar ya Bu ya. Mungkin gini, Bang. Waktunya tadi Mungkin 2 gini, menit Bang. untuk bertanya. Mungkin gini Bang, pakai 5 menit
menit aja. Lamaan, Ya. Pak. 3 menit, 3 Karena menit aja. tadi, karena Gini tadi aja. Ibu Uti, saya mau menanggapi Sebentar, satu sebentar. dulu. Gimana? Gini Tentang- aja, Sebentar. mungkin 5 Sebentar. menit Waktunya saling dimatiin dulu, ada bergantian. dialog dulu sebentar. Ya gimana? 5 menit aja. Tuh, Tadi kan Ini Ibu dia, Utinya Jawaban sudah. terus udah mulai pertanyaan. kelojotan mereka menanggapi teman-teman ya. masalahnya, Aduh, apa yang maaf dibicarakan tadi Ibu Uti Oke. kan Enggak, ada sebentar, Mbak. ya. Ini Iya, kita mau sebentar, mengatur waktu. 5 Oke, menit kalau gitu saling 5 menit berbantah juga ya. termasuk pertanyaan. Ya, mereka mulai kelojotan teman-teman ya, kelojotannya. Karena pertanyaan saya ya, kalau yang itu namanya Esa ya dia harus roh. Karena dia Esa itu adalah roh, makanya dia punya unsur. Ya, Yesus itu kan unsur, suaranya, suara Bapa itu ada di dalam dirinya gitu kan. Ada dalam diri Bapa, dan yang menjadi Yesus itu kan adalah suaranya, unsur dari Bapa yang hidup itu. Ya, nah kalau yang dia itu Esa, tetapi dia tidak hidup, dia zat yang memang harus bertauhid ya. Dan mereka tidak bisa menjawab saya teman-teman di dalam Yohanes 3:8 ayat 5, mengapa dia menjadikan atau Muhammad menjadikan Tuhan itu Tuhan yang satu saja. Nah itu menjadikan, mengesakan, menjadikan, membuat Esa. Tetapi apakah betul dia itu Esa yang seperti itu atau tidak, kan nggak ada jawabannya teman-teman. Ya, mari kita lanjut ya. Semoga teman-teman. Iya, Bang ya. Oke. Ya, Iya, 5 menit iya. saling berbantah. Oke. Oke. Itu aja ganti-gantian 5 menit. Sebelumnya saya dulukan dulu Mbak Josel. Jadi Oke. saya simpulkan pertanyaannya Mbak Uti tadi, pertanyaannya yang awal. Tentang ketauhidan ya. Di mana Mbak Josel bisa meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang benar menurut keyakinan Mbak Josel. Dilihat dari sisi ketuhanan maupun dari sisi Oke. kitab suci yang menurut Mbak Josel itu yakin sekali bahwa Islam adalah kebenaran yang hakiki. Apa yang menyebabkan Mbak Josel pindah ke agama Islam? Itu yang mau ditanya Tadi- Mbak Joyce. Oke. Terus keduanya, Mbak Buti, untuk masalah tauhid itu artinya adalah ahad, menunggalkan esa Tuhan. Taknya itu adalah kamu mengesakan. Oke. Tauhid artinya kamu mengesakan. Oke, saya jelaskan seperti itu. Silakan Mbak Josel untuk menjawab. Oke. Tadi Ibu Uti membicarakan tentang ketauhidan. Ya, sudah dipotong-potong nih teman-teman. Padahal di situ juga ada bahwa di Bible itu tetap mengisahkan yang namanya Tuhan. Kalau Ibu Uti tadi saya tanya tentang Wahyu 4:5 itu saja belum dijawab, tapi Ibu Uti ini kemana-mana. Tentang ketauhidan Allah itu ada di mana sih? Kan sudah saya bilang di Al-Ikhlas, Qulhuwallahu ahad, yaitu katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Jadi di dalam Bible itu sebenarnya juga mengisahkan yang namanya Allah, tapi kan tidak diimani oleh Ibu Uti, karena Ibu Uti ini selalu percaya bahwa Yesus ini adalah roh dan apapun itulah yang notabene bisa dikategorikan Ibu Uti ini mengikuti yang namanya ajaran Tritunggal yang tidak alkitabiah. Oke? Dan di situ juga ada satu kata juga. Dan ibaratnya kalau Ibu Uti bertanya tentang ketauhidan, kita sudah ada kan Allahu Somad, yaitu Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Jadi Yesus ini bukan diperanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, Yesus ini adalah Isa. Isa itu siapa? Isa. Yang notabene Ibu Uti, Yesus ini cuma orang nabi dan utusan, jadi tidak ada yang namanya Yesus ini adalah Tuhan. Itu saya tadi bertanya tentang itu, tapi belum dijawab. Dan kemudian walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi satu-satunya. Kenapa sih disebut tauhid? Yaitu cuma Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Allah yang benar. Kan bertanya tentang Al-Ikhlas itu kan. Kemudian ada lagi, Ibu Uti tadi belum menjawab tentang pertanyaan saya. Bagaimana dengan jawaban ketuhanannya Ibu Uti yang berpatokan dengan Wahyu 4:5 itu tadi tentang ketujuh roh Allah. Ibu Uti tadi bilang tentang kita setiap orang punya kehidupan, yaitu roh, dan juga raga ini ada rohnya juga ya. Nah, apakah kalau kita punya roh, apakah bisa kita disebut sebagai Tuhan? Tidak bisa, karena just human being, kita
manusia biasa, but we is not the God, right? Jadi Yesus is just the Lord, is not the God. Saya sudah bilang dari tadi bahwa Yesus ini cuman Tuhan, tapi Yesus ini cuma Tuhan, bukan Tuhan ya, cuman Tuhan. Yaitu siapa? Yesus ini utusan. Di situ banyak ayatnya. Mungkin Ibu Uti itu tidak tahu ya namanya apa ya. Pokoknya banyak sekali hal yang mungkin Ibu Uti sebenarnya tadi yang ditanyakan adalah di mana ayat 17 Yohanes 17 ayat 3 itu tadi. Di situ menunjukkan bahwa satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi diingkari. Kenapa? Karena Ibu Uti ini sendiri tidak mengimani tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ Ibu Uti malah yang dipercaya apa? Apakah kata-kata yang Thomas yang kaget dengan kedatangannya Yesus yang tangannya bolong-bolong makanya bisa disebut Tuhan? Oh tidak, Yesus is just utusan. Jadi tidak ada yang namanya Yesus itu adalah ini ya Tuhan ya. Jadi itu dijelaskan untuk itu jangan mengajari saya, tapi pelajari dulu dengan benar kitab yang ada di Alkitabnya Ibu Uti. Dan di situ pasti Ibu Uti juga tahulah di Matius 7 ada 1, 2, 3 ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi apa? Yesus ini cuma apa? Utusan. Jadi nggak ada yang namanya Yesus ini Tuhan, nggak ada. Dan yang kedua pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, bukankah kami yang bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Jadi itu demi nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di Ibu Uti juga perlu tahu juga ya di di Yohanes 5:37 itu adalah titik poin. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya pun, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Suaranya tidak pernah didengar atau dilihat ya. Jadi Ibu Uti harus menjelaskan gimana sih ketuhanannya Yesus yang dari tadi. Jangan bilang roh-roh deh, kita juga punya roh kok. Oke, silakan. Oke, terima kasih Mbak Josel. Pertanyaan Mbak Josel sungguh tepat sekali dan jawabannya juga luar biasa. Silakan Bu Uti untuk menjawab pertanyaan Bu Josel. Bu Uti. Halo Bu Uti. Nanti akan bilang di mute lagi. Selesai Ibu Uti ini, padahal nggak ada orang mute dia ya. Ibu Uti ini orangnya lalu bilang di mute, jangan bilang di mute lagi. Reni, Mute. Ini lagi akhirnya saya berhentiin, saya punya live ternyata nggak ada suara saya, entah kenapa lagi tuh komputer ya. Jadi saya mungkin itu kali Bu dari suaranya soundnya itu Ibu dua-duanya dihidupin. Coba salah satunya yang internal dihidupin. udah keluar saya dari situ. Jadi saya udah keluar ya udah. Di OBS-nya itu. Nanti kita kirimin kok itu rekamannya nanti ya. Iya. Oke, silakan Ya. Ibu. Silakan Bu Uti, jawaban dari pertanyaan Mbak Josel dijawab. Iya, jadi Josel hanya ini ya. Yang saya minta ya, coba Josel ceritakan tentang Tuhannya Mbak Josel sebanyak Mbak Josel menyatakan Tuhan kami bukan Tuhan gitu loh. Kenapa Mbak Josel begitu berapi-api menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan? Tadi jadi berapa menit itu ya, waktu habis dihabiskan begitu banyak untuk menerangkan, untuk menyangkali ketuhanan Tuhan Yesus gitu. Ya, jadi intinya adalah Ibu Josel banyak pengetahuan tentang Yesus, tetapi nggak punya pengetahuan tentang Allahnya. Ibu Josel tadi hanya mengatakan ya, Walahu ahad, dia tidak beranak, dia tidak diperanakan, gitu kan? Ya seperti itu, gitu kan? Nah, tetapi masalahnya, ya, kenapa ayat-ayat yang sepertinya ayat itu memang ditujukan untuk menyangkali, gitu kan?
ayat-ayat penyangkalan bahwa Yesus bukan Tuhan, ya kan? Atau telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan gitu. Sedang Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa gitu, ya kan? Iya, jadi memang ayat itu dibuat memang hanya untuk menyangkali gitu kan. Jadi contohnya begini, ya saya mau menyangkali bahwa dia itu bukan Susi, ya udah jadi disasarkan ke Susi. Ya ayat-ayat penyangkalannya itu disasarkan khusus ke Susi gitu. Nah ayat-ayat penyangkalan yang Anda kasih itu adalah jelas itu ayat penyangkalan, bro. Tapi yang saya tidak ingin adalah Indonesia hanya menjadi pasar saja. Indonesia juga harus menjadi pemain. Oleh sebab itu, ekosistem yang kondusif harus kita bangun bersama-sama. "77 tahun kita menjadi negara yang merdeka. Sejarah pun mencatat bahwa kita tidak pernah kalah dan tidak pernah menyerah dari berbagai tantangan yang menghadap. Kita selalu mampu untuk bangkit dan terus melangkah maju bersama. Waktunya kita bangkit bersama dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Belajar dan bersiap untuk memperkuat diri. Di sini kita tidak hanya belajar untuk beradaptasi, tapi juga berkreasi untuk mengasah potensi diri. Ke area yang lebih luas untuk semakin berjaya. Nasionalisme juga bukan sekedar identitas yang melekat, tapi kontribusi kita untuk merawat, jaga, dan membesarkan Indonesia. Karena cerita tentang nasionalisme bukan mengenai batasan identitas, lokasi, dan asal-usul. Nasionalisme bercerita tentang semangat dan peran setiap kita untuk Indonesia. Gitu kan? Jelas itu hanyalah ayat menyangkali. Menyangkali siapa? Menyangkali penguasa satu-satunya yang telah menebus Anda. Dan itu ada tertulis di kitab Anda. Oleh sebab itu dikatakan Tuhan tidak beranak lah. Pokoknya semua menyasar kepada Isa. Bahkan ada sahadat, ya saya baca di Muslim, Sahih Muslim gitu kan, sahadatnya itu bahwa Isa hanyalah nabi gitu kan. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus ini banget ya, harus seperti radikal sekali untuk menurunkan derajat Isa itu, ada Isa yang maksudnya Yesus itu adalah Tuhan ya, karena memang dia Tuhan gitu loh. Seperti sekarang ini aja lah ya, orang sedang mau pemilihan gitu kan. Wah banyak itu saingan. Oh ini jangan pilih dia gitu kan. Ya seperti inilah dia ya, penyangkalan. Yang saya minta tadi, tolong Ibu ceritakan ya apa alasannya ya kan, bahwa Allah itu Tuhan. Yang Ibu kasih adalah penyangkalan, oh dia tidak beranak, dia tidak diperanakan gitu kan. Dia apalagi yang terus-menerus dialah yang terus-menerus menjaga umatnya. Nah ini kan semuanya cuma ini Bu, cuma retorika istilahnya Bu. Ya kalau sorry Mbak, saya potong Bu waktunya. Ini tadi Bu Yosel sudah menjawab pertanyaan Ibu di Yohanes 5:3 ayat 7. Terus di kitab Wahyu 4 dan 5. Ya, itu jawabannya Bu. Jadi tadi Ibu nggak mendengar kali jawabannya. Terima kasih. Lanjut, waktunya dijalankan. Ya, jadi bentar. Saya ulang ayatnya Yohanes 5:3 ayat 7. Silakan dibuka Bu. Yohanes 5:3 ya. Ayat 7. 5:3 ayat 7. Ya, engkau tidak mendengar suaranya, tidak melihat suara orang ucapnya, tidak Ya, jadi engkau tidak, ini kan moderator kan dong ya. Jadi yang saya minta tadi, tolong tunjukkan kepada saya ketika dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala
adalah Tuhan, dia tauhid. Tunjukkan, tadi kan saya udah bilang, yang namanya tauhid itu memang satu karena nggak punya unsur, karena dia nggak hidup. Tetapi yang hidup itu selalu punya unsur. Dan Elohim kami itu, kenapa dibilang Allah Tritunggal, Esa tapi Tritunggal, ya karena itu dia punya unsur, karena dia hidup. Saya udah kasih tahu itu seharusnya Ibu Johel jawab saya, bukannya malah menyerang-nyerang ke Kristenan ya. Dan Ibu hanya memberikan ayat-ayat penyangkalan semata yang memang diarahkan untuk menyangkali gitu loh. Nah sekarang saya mau kasih tahu ya, ketika Ibu mengatakan bahwa dia adalah utusan, ya memang iya dia utusan. Tetapi kan Alkitab nggak hanya mengatakan bahwa dia cuma utusan. Utusan buat Yesus itu jelas di Alkitab bahwa dia itu datang dan keluar dari Bapa. Ya dia datang, utusannya datang dan keluar dari Bapa itu sendiri. Bahkan yang lucunya ya, ayat Yohanes Anda gadang-gadangkan gitu kan, inilah hidup yang kekal itu. Yang menulis itu kan kalau Anda ketahui ya, itu kan yang menulis itu adalah Yohanes. Yohanes itu bahkan dia itu dipenjara loh, karena dia menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, penggenapan dari apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, dan dia ini dipenjara, dibuang ke Pulau Patmos untuk menulis ajaran ini. Lalu kenapa di dalam setiap ajarannya? Waktunya habis. Oke. Silakan Mbak Josel. Pertanyaannya tolong saya kasih waktu 2 menit. Maaf, saya nggak konsen, saya jadi ngurusin ini tadi. Jadi saya itu. Iya, makanya saya juga paham. Makanya tadi jawaban Mbak Josel itu sebenarnya sudah dijawab. Ya, jawabannya sudah dijawab untuk Bu Uti. Ya, saya semuanya harus jadi bikin itu lagi. Jadi saya di Saya paham. Makanya saya ulang tadi. Tadi bukannya saya membantu pertanyaan jawabannya Mbak Josel, bukan. Cuma saya mengulangi, Mbak Josel mengeluarkan ayat Yohanes 5:3 ayat 7. Bukan saya tambahkan, kalau saya tambahkan bukan itu ayatnya, Bu. Lebih parah lagi. Tapi enggak, Bu. Jadi saya memahami karena lagi sibuk tentang masalah obesnya Ibu. Jadi tolong saya minta satu season ini fokuskan biar kita enggak rancu nanti diskusi kita. Saya minta tolong Ibu. Saya beri waktu Ibu sebentar Mbak Josel 30 detik untuk merucutkan masalah pertanyaan Ibu yang harus ditanya kepada Mbak Josel. Saya beri waktu 30 detik. Silakan Bu. Manfaatkan waktunya. Ya, coba kita ini dulu Silakan, ya. Bu. Saya kasih waktu 30 detik. Nah, kita ini ya teman-teman ya. Kita lewatkan karena saya agak kurang konsentrasi di situ ya. Saya lagi ngurusin. Ternyata saya live-nya nggak ada suaranya, jadi ngurusin ke situ. Nah, tetapi sesudah itu kita terus ya teman-teman, sebentar lagi ya. Inti dari itu adalah kelihatan sekali bahwa Josel ini yang nggak tahu apa-apa teman-teman ya, cuma petantang-petenteng gitu ya, dapat euforia karena dia telah mualaf gitu kan, dieluk-elukan ya, dipuji-puji gitu. Sekarang kita lihat ya teman-teman, kita lanjutkan di sini. Nah, coba kita lihat ya teman-teman. Allah yang Esa. Jadi Esa itu tetap, Ibu Uti itu juga tahu tentunya di dalam kitab Bible Ibu Uti di situ menunjukkan bahwa Jesus is just apa? Ibu Uti, oh ya tadi ada satu lagi teman-teman yang belum ini. Ibu Uti bilang bahwa Nabi Isa itu adalah nabi. Betul, Nabi Isa adalah nabi di dalam keislaman. Tapi Ibu Uti juga tidak bisa menyangkal bahwa di dalam Bible Yesus itu adalah nabi juga ya teman-teman. Jadi Yesus adalah utusan dan juga guru dan juga apa? Memang iya, Yesus sebagai manusia, utusan, nabi, guru, Tuhan. Tetapi sebagai Tuhan, dia apa teman-teman ya? Dia apa? Dia pemilik malaikat, dia pemilik sorga, dia akan menghakimi seluruh isi dunia, pemegang kunci keadaan maut, dan dialah yang mempunyai sorga gitu ya. Dasar nih orang. Ya. Nabi. Jadi di situ Ibu Uti tidak bisa mengelak, dan saya ingin jawaban dari Ibu Uti tentang ketuhanan yang benar, Allah beroh 7 atau siapa tadi Ibu Uti membicarakan tentang ketuhanan yang esa, roh lah ini. Kita punya roh, apakah kalau kita ini nggak punya roh bisa hidup? Nggak mungkin. Semua orang punya roh. Karena apa? Karena kita raga ini, roh itu adalah nyawa ya.
Jadi kalau tidak ada nyawanya nggak mungkin orang ini bisa hidup. Apakah kita bisa disebut Tuhan? Oh tidak. Saya cuma minta ayatnya di mana Ibu Uti dalam Bible-nya. Ibu Uti malah sibuk ngurusin saya kenapa ini kenapa itu. Dan itu dari Ibu Uti ini sudah tidak jalur sama sekali gitu loh. Jadi nggak boleh gitu loh. Dari tadi saya sudah bilang, kalau Ibu Uti ini benar, silahkan dijawab. Dan apa sih arti dari Wahyu 45 itu? Dan kemudian Ibu Uti di mana sih ayatnya? Ibu Uti ini menyebut bahwa Yesus itu Tuhan, mari kita bahas. Dan dari tadi ketika Ibu Uti bertanya tentang ketauhidan, saya sudah menjawab tauhid itu adanya di situ. Dan ketika Ibu Uti mau terima atau tidak terima jawabannya, ya silahkan. Itu kan Ibu Uti. Jadi Ibu Uti nanti akan sebenarnya Ibu Uti ini yang diperangi apa, yang dijawab apa gitu. Enggak bisa. Enggak ah, kenapa enggak? Nanti rambutku jadi kusam dan kotor. Rambut aneh sekali Bu Uti ini. Pertanyaannya apa, jawabannya apa, disuruh menunjukkan ketuhanannya Yesus itu di mana, malah jawabannya kemana-mana. Sebenarnya Ibu Uti ini menyimak atau tidak sih dalam perdiskusian ini gitu. Mohon Ibu Uti, kalau Ibu Uti ini berdiskusi dengan kompeten, insya Allah kita akan berjalan dengan baik diskusi kita. Oke Ibu Uti, silahkan Ibu Uti menjawab dengan baik pertanyaan saya. Karena Ibu Uti dari tadi bertanya terus ke saya giliran bertanya, Ibu Uti tidak menjawab. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa Yesus ini adalah seorang utusan ya. Jadi tidak bisa dipungkiri juga, dan Ibu Uti juga tidak menyangkal itu, saya yakin. Karena Yesus is just the Lord, is not the God. Gitu. Karena apa? Karena sudah dibicarakan juga di dalam 5:30 ya, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus siapa? Utusan, tidak bisa dipungkiri. 100% answer, Yesus ini adalah utusan. They just Lord, they just messenger for the God. Oke, silakan. Oke, makasih. Iya. Jawabannya sangat indah sekali dan cantik sekali seperti orangnya. Terima kasih Mbak Josel untuk pertanyaannya. Satu season lagi saya akan berikan ke Bu Uti untuk menjawab pertanyaan Mbak Josel. Dari apa yang dipertanyakan, tolong dikonsentrasikan Bu, biar kita mendapatkan edukasi dari diskusi ini. Saya persilakan Ibu, silakan menjawab. Terima kasih. Ya maaf, saya memang tadi nggak konsen karena saya jadi ngurusin, saya punya ini, jadi saya pindah ke StreamYard, lalu ternyata saya StreamYard saya coba lagi, nggak ada lagi, ternyata masih belum di live gitu. Jadi ya ngawur-ngawur, karena saya males sekali kalau mau ngambil-ngambil dari tempat muslim itunya ya, karena takut ada masalah lah gitu. Jadi saya tadi nggak konsentrasi. Tetapi yang saya dengar tadi ya barusan ya, memang Josel tetap tidak menjawab. Dia hanya memberikan sedikit saja ayat. Lalu sebanyak itu yang saya bilang tadi, sebanyak itu bercerita mengenai Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Ayat ini, ayat itu, ayat ini menafsirkan ajaran orang lain dengan pandangan, dengan kemauannya sendiri, dengan pola pikirnya sendiri ya. Ya. Kalau di tempat kami, Josel mengatakan itu menafsirkan dengan seenak-enaknya aja gitu, menafsirkan ayat orang. Dan memang kalau saya mengatakan itu memang Anda menafsirkan ayat orang seenak udel gitu loh ya. Dan Anda hanya mengatakan, katakanlah ya Muhammad ya, bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu ya. Itu adalah perkataan dari Nabi Muhammad ya. Oleh sebab itu dikatakan tauhid. Tauhid itu mengesakan. Jadi yang punya inisiatif untuk mengesakan, untuk membuat Tuhan itu satu adalah Nabi Anda. Ya tidak ada pernyataan dari Allah langsung yang mengatakan akulah Tuhan yang satu-satunya. Adapun ayat yang kalian gadang-gadangkan di dalam Taha 14 itu ya, 14 itu kan adalah pernyataan dari Nabi Musa ya, pernyataan Allah, pernyataan Elohim kepada Nabi Musa. Jadi istilahnya itu adalah perkataan Elohim yang adalah memang Esa, yang adalah satu, tetapi itu untuk Nabi Musa, bukan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya kami. Di dalam QS 38 ayat 5
Mengapa ia atau Muhammad menjadikan ilah-ilah itu ilah yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu hal yang sangat mengherankan. Pertanyaan ini adalah mungkinkah kata tauhid itu adalah berdasarkan dari ini? Karena ini kan mengapa ia atau Muhammad menjadikan ilah-ilah itu ilah yang satu saja? Karena tauhid itu artinya mengesahkan, membuatnya menjadi satu ya dari antara yang banyak-banyak. Dan ini Anda harus jawab saya, apakah pertanyaan ini artinya bahwa memang Muhammad sendirilah yang mengesahkan? Karena saya minta di mana pernyataan Allah langsung yang mengatakan kamilah yang Allah yang esa, selain kami tidak ada Allah yang dibentuk, selain kami tidak ada Allah sebelum kami. Dan saya ingin itu ada, kamu tunjukkan kepada saya, bukan pernyataan yang keluar dari mulut Nabi Muhammad. Sesungguhnya dialah yang maha kuasa, dialah Allah yang satu, dialah tidak ada yang lain, dia. Ya, karena di narasi tempat kami, ketika wahyu itu turun, langsung dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, Allah ayah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Selain aku tidak ada Allah lain, selain sesudah aku tidak adalah Allah lain ya. Akulah penebusmu, akulah juru selamatmu. Nah, seperti itu ya. Jadi secara narasi pun saya tidak puas gitu kan. Secara fakta pun bahkan saya mencari jawaban untuk QS38 ini tidak ada yang pernah satupun yang bisa menjawab. Nah, adapun Anda mengatakan bahwa yes bukan Tuhan, yes bukan Tuhan. Kan tadi saya sudah mengatakan ya, bahwa memang Al-Quran atau ajaran Muslim memang diarahkan untuk menyatakan Yesus bukan Tuhan. Lalu Anda pakai ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus menerima firman, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, Yesus adalah utusan. Ya memang iya. Ya, kami juga tidak menyangkali bahwa Yesus itu adalah utusan. Kami tidak pernah menyangkali bahwa Yesus juga seorang nabi. Ya karena dia manusia. Dia pernah datang menjadi manusia, ya sebagai manusia dia menjadi seorang nabi. Sebagai manusia ya dia menjadi seorang utusan. Sebagai manusia dia menjadi seorang guru. Sebagai manusia ya dia menerima firman. Sebagai manusia ya dia tunduk kepada Bapaknya. Sebagai manusia bahkan dikatakan dia berdoa. Ya, tetapi ayatnya yang menyatakan jelas-jelas bahwa sebagai manusia, sebagai Tuhan, dia pemilik kerajaan sorga. Sebagai Tuhan, dialah sang empunya firman itu. Bahkan segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang jadi setelah itu. Ya kan? Bahkan sebagai Tuhan, dia itu adalah yang mempunyai pemegang kunci kerajaan maut. Sebagai Tuhan, ya kan, dia membangkitkan orang pada akhir zaman. Sebagai Tuhan, tak ada satupun keselamatan yang bisa diterima selain menerima dia, ya kan? Sebagai Tuhan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa gitu kan. Sebagai Tuhan dan dia dikatakan dialah yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Sebagai Tuhan malaikat itu miliknya gitu kan. Dan sebagai Tuhan dikatakan bahwa dialah ya Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Dan sebagai Tuhan yang luar biasa, dia ya kan memberikan hidup yang kekal. Di luar dia tidak ada yang bisa selamat gitu. Oke Ibu, waktunya habis. Makasih. Oke, silakan Bu Josel untuk memberikan jawaban. Setelah itu Bu Josel bertanya, lalu kita masuk ke session TikTok. Silakan Bu Josel menjelaskan dan bertanya. Oke. Dari tadi saya sudah membicarakan tentang pertanyaan dan juga penjelasan tentang apapun yang Ibu Uti tanyakan. Menurut saya sudah menjawab ya. Tetapi menurut saya Ibu Uti dengan pertanyaan saya dan juga apapun jawabannya Ibu Uti ini tidak sama sekali tidak terarah dan ngawur. Jawabannya ngawur. Kenapa? Tidak sesuai pertanyaan saya. Yang notabene yang saya ucapkan atau saya bilang itu tadi, itu bukan karangan saya. Tapi itu adalah tulisan di dalam Bible Anda. Apakah saya akan bilang itu karangan? Kalau Ibu Uti bilang itu adalah karangan dari kata-kata saya, Ibu Uti ini salah besar. Dan Ibu Uti berarti kalau saya bicara seperti itu tentang itu karangan, berarti Bible Ibu Uti adalah karangan. Oke, jadi Ibu Uti tadi membicarakan tentang surat Taha, yaitu ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Yaitu sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi teman-teman, surah Toha ayat 14 itu adalah
pondasi kita semua sebagai seorang muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ingin menangis ketika Ibu Uti, ini adalah di mana Ibu Uti menunjukkan kita semua harus rajin kita itu sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ibu Uti ini bisa menunjukkan gitu loh. Jadi mungkin saya orang yang belum begitu ini dalam tentang keagamaan saya. Jadi kalau misalkan ada kekeliruan dalam bacaan ayat suci yang saya bacakan tadi, mungkin bisa dikoreksi, mohon dikoreksi dan diingatkan. Tetapi itulah yang dibawa Ibu Uti. Dan menurut saya, Ibu Uti kalau bilang Ibu Uti saya mencomot ayat-ayat di dalam Bible Ibu Uti tidak ingat bahwa Ibu Uti ini juga mencomot ayat-ayat yang sudah Ibu Uti bawakan ke saya dan tentang ketauhidan. Jadi Ibu Uti, silahkan Ibu Uti menjelaskan ketuhanan. Dan ketika Ibu Uti tiada yang menciptakan, oke, Ibu Uti ke arah Kejadian 1. Oke, silahkan dijelaskan tentang Kejadian 1 ayat 1 dan juga Wahyu 1 yang notabene itu adalah tetap kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan notabene Yesus ini is nothing. Saya bilang kembali ke apa? 5:30 bahwa Yesus ini tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa dan tanpa apa ya? Karena Yesus ini adalah menghendak apa ya? Melaksanakan kehendak Bapaknya gitu loh. Jadi Ibu Uti ini perlu menjawab pertanyaan dari saya itu tadi belum. 1 pasta gigi sensitif 8 manfaat. Pakai Sensodyne setiap hari. We're often asked how DBS became the world's best bank. It's simple. We believe banking has a higher purpose. So we set out to dijawab. Jadi Ibu Uti juga perlu tahu bahwa Yesus ini bukanlah Tuhan. Jadi perlu digarisbawahi, Yesus bukan Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan. Sudah saya jelaskan tadi di Matius tadi ya. Ya maksa banget ya teman-teman, ya Yesus bukan Tuhan katanya. Itu pemaksaan ya. Tuhan yang benar-benar Tuhan karena dikatakan bahwa Yesus itu adalah kurios ya, udah berkali-kali. Kurios ya, memang dia kurios ya, dia itu Tuhan. Arti kata Tuhan itu kan yang dihormati, yang dipuji, yang disembah gitu kan. Perbedaannya antara kita dengan mereka adalah mereka mengenal bahwa Tuhan itu sudah termasuk penguasa langit dan bumi, pencipta alam semesta dan semuanya. Sedangkan di kita ya, Tuhan itu ada Tuhan, ada Allah, ada Bapa gitu teman-teman ya. Kata Tuhan itu adalah punya ininya sendiri, Allah punya artinya sendiri, Bapa juga punya artinya sendiri ya. Sedangkan mereka Tuhan di tempat mereka itu ya seperti itu. Ya, dalam bentuk Allah yang Tritunggal itu gitu. Mereka nggak ngerti kalau memang Yesus memang Tuhan, ya Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, kalau Tuhan di atas segala Tuhan itu apa? Tuhan semesta alam. Nah, itu dia kan. Dialah penguasa di semesta alam ini gitu kan, bukan Tuhan Takur, Tuhan minyak, Tuhan tanah. Mereka memaksakan di situ, tetapi mereka menolak ya. Memaksakan pengen maunya menerima Tuhan itu menjadi Tuhan gitu kan, maunya begitu. Tetapi kenyataannya mereka sangkali ya, karena Tuhan bagi Yesus adalah Tuhan penguasa alam semesta. Iya kan, ya teman-teman ya. Nah, ya. Di Matius 7:21 bahwa tidak semua orang yang berseru atas nama Yesus itu Tuhan yang dia masuk surga. Dan Ibu Uti tadi bilang bahwa akan dibangkitkan oleh dari orang yang dibangkitkan. Tapi untuk dibangkitkan apa? Menghadap tahta pengadilan Kristus yang ada di Ibu Uti tahu dong ayatnya 2 Korintus 5 ayat 10 yang dimana semua orang akan dibangkitkan untuk menghadap tahta pengadilan Kristus dan akan diadili atas semua kesalahannya. Kalau Ibu Uti bilang tentang notabene keselamatan, jadi keselamatan itu gak ada, apalagi penebusan dosa gagal. Kalau Ibu Uti bicara seperti itu akan balik lagi ke perjanjian lama. Yang notabene Yesus itu cuma menggenapi. Tetapi ketika Ibu Uti balik ke sana, Ibu Uti juga perlu tahu bahwa Yesus adalah di Galatia 3:13 bahwa Yesus adalah orang yang memutuskan hukum Torah itu sendiri, dan terkutuklah orang yang disalibkan
di kayu salib. Apakah yang dinamakan Tuhan ini bisa terkutuk? Saya tidak mau yang namanya framing ketuhanan Yesus, tapi Yesus ini adalah utusan. Dan kalau kita percaya Yesus adalah Isa, kita juga kita tidak boleh framing dan tidak boleh yang namanya kita menjelekkan namanya Yesus kalau kita mempercayai bahwa Yesus itu adalah Isa alaihi salam, atau bisa dikategorikan dengan dia memiliki gelar yaitu Al-Masih, Mesias, Yesua Mesias. Dan dia adalah apa? Guru dan juga utusan dan juga nabi. Jadi Yesus adalah guru dan nabi. Silahkan dijelaskan apapun yang saya katakan tadi, Bu Uti, silahkan. Ya, silakan Bu Uti untuk menjawab. Mungkin Budi mungkin tadi nggak tahu salah atau benar, mungkin bisa dikoreksi tentang bacaan ayat suci yang betul. Maka saya bilang Allahu Akbar, subhanallah, mu'alaf ini satu ini benar-benar ayat Quran itu benar itu. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu betul ayatnya. Subhanallah. Silakan Bu Uti untuk menjawab. Subhanallah. Ya, terima kasih. Ya, adapun ya ayat yang digadang-gadangkan bahwa Allah mengaku bahwa Dia adalah Allah Tuhan satu-satunya yang esa, diambil di dalam Taha ayat 14 itu kan tadi saya sudah bilang ya, tidak ada pernyataan dari Allah langsung yang mengatakan kamilah Allah yang maha kuasa, kamilah Allah yang satu-satunya yang esa, dan kami bertauhid, dan kami gitu, nggak ada ya. Lalu kan saya udah bilang tadi, adapun ayatnya di Taha 14 ini, ayat ini kan sudah ada sebelumnya, dan ini konteksnya adalah pernyataan Elohim ya, Elohim Yod He Fa Fe. Waktunya jalankan. Yod He Fa Fe terhadap sabar dulu, sabar Ibu Uti, sabar. Waktu tolong timer ini untuk session pertanyaan. Untuk waktu session pertanyaan tolong waktunya. Halo timer. Mana timer? Please. 5 menit. Karena kesalahan timer jadi kayaknya nggak nyimak ini. Begini, dia pindah ke ponsel. Katanya yang di ponsel itu dijadikan kos. Oh, yang mana? Tuh. Musa menutupi mukanya sebab ia takut. Yang host. Oh iya. Di chatting. Bentar. Ya udah, kenapa? Ya udah bisa itu. Sudah bisa. Ya. Saya minta maaf ya Bu Uti, mewakili dari Zoom MMCI kalau waktunya Bu Uti ini terganggu. Saya minta maaf. Silakan, oke, ya lanjut. Silakan Bu Uti, lanjutkan pembicaraannya. Ya, jadi yang saya mau kasih tahu tadi adalah adapun Yosel mengambil satu ayat di dalam Taha 14, kan tadi saya sudah bilang, Taha 14 itu adalah pernyataan dari Yod He Fa Fe, ya Yod He Fa Fe Allah Elohim, ya, yang menampakkan diri kepada Musa. Ya, kalau Anda membaca kitab Taha itu secara keseluruhan memang jelas konteksnya sama. Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan ya konon katanya bahwa dia itu adalah Yod He Fa Fe ya. Makanya di sini dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri dan itu kepadanya, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu. Dan ayat ke-6, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah ini ayat yang sebenarnya adalah akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Musa dan Allah Yakub. Ya, tetapi ketika dia masuk ke dalam kitab Taha, jadi berubah, akulah Tuhan Allahmu gitu kan. Ya, dirikanlah sholat untuk menyembahku. Nah, kalau ada satu sejarah ya yang diceritakan kembali dalam versi yang lain, ya tentu saja kita harus kembali kepada sejarahnya yang pertama. Sejarah pertama ini adalah perkataan Elohim. Jadi Anda tidak bisa memakai ayat ini sebetulnya untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah yang tauhid, yang esa, karena apa? Ini adalah perkataan Elohim kepada Musa.
Ya, kalau Anda mau, kan permintaan saya tadi, tunjukkan di mana Allah sendiri mengaku bahwa dia itu bertauhid, dia itu satu-satunya. Sedangkan Anda tidak bisa menjawab saya, QS 38 ayat 5. Kenapa Muhammad dia menjadikan ilah-ilah itu ilah yang satu saja gitu. Ya, pertanyaan orang kepada Nabi Muhammad saat itu. Karena memang banyak ilah-ilah dijadikan cuma menjadi satu. Ya, itu dia ya, inilah dia. Ini pendapat saya. Lalu Anda menggadang-gadangkan ya, bicara tentang Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan, bahwa apa tadi ya? Saya tulis tadi ya. Yesus seorang utusan, Yesus adalah, kan saya udah bilang itu kan kehendak Anda. Yang Anda tidak mengerti adalah Tuhan di tempat Anda, ya kan? Tuhan di tempat Anda adalah Tuhan yang seperti itu, gitu kan? Nah, kalau Tuhan di tempat kami bukan sama seperti Tuhan di tempat Anda. Tuhan di tempat Anda adalah satu-satunya Tuhan. Ya, tetapi Tuhan buat kami mempunyai Bapa, kami mempunyai Tuhan, dan kami mempunyai apa ya? Allah, gitu kan? Ada Allah Bapa, ada Tuhan, ada Allah Elohim, ada Bapa Yod He Vav He, lalu ada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Nah, Yesus Kristus Tuhan di tempat kami adalah unsurnya yang ketiga gitu loh. Itu kan sudah saya katakan tadi, Allah yang hidup itu dia punya unsur. Karena kenapa bisa begitu? Karena dia hidup gitu loh. Yang satu-satunya itu karena dia tidak hidup, dia zat, dia tidak hidup, oleh sebab itu tidak ada unsur yang lain. Ketika dikatakan Tuhan, ya Tuhan aja yang itu aja. Tetapi di tempat kami dikatakan Tuhan, dia itu adalah bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia adalah Tuhan yang menurut Rasul Paulus adalah ya 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Saya bacakan ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Tuhan itu Anda harus tahu dulu. Tuhan di tempat kami itu apa dulu gitu kan? Ya, nih ya, saya bacakan ya. Kami punya unsur-unsur karena kami hidup gitu loh. Ya, 1 Korintus 6 akan saya membacakannya kepada dirimu ya. Sekalipun ya ayat 1 Korintus 6. Mana dia ya? 1 Korintus 8, maaf kok 6 sih. Ayat 6 ya. Ayat 1 6 Korintus 8 ayat 6 Bu. Saya ketukar ya. Ya gini ya. Ada tulisannya ya. Ini dia nih. Nah ya. Namun gitu kan. Namun ayat 6-nya mana sih? Aduh. Sebentar jangan ditambahin ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Nah itu Allah ya. Yaitu Bapa, ya kan? Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yakni Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena dia kita hidup. Jadi Bapa itu adalah yang mempunyai kehendak. Saatnya Indonesia Bang. Oleh sebab itu Yesus mengatakan inilah kehendak Bapakku. Ya, makanya Yesus... Elohim itu adalah kehendaknya. Ya, lalu Yesus itu adalah pelaksana kehendaknya. Yang disebut Tuhan itu adalah pelaksana kehendak Bapa. Oleh sebab itu dia dikatakan utusan. Oleh sebab itu dia dikatakan nabi. Oleh sebab itu dia dikatakan apalagi yang menerima firman. Oleh sebab itu dia mengatakan aku tak bisa melakukan apa-apa karena dia penerima kehendak dari Bapa, ya kan? Tetapi daripada dia dikatakan bahwa segala sesuatu dia yang jadikan. Tetapi pada penerima kehendak. Oke, terima kasih Buti. Waktunya sudah habis, sudah saya lebihkan waktunya. Untuk itu sekarang ini kita masuk ke season TikTok. Jadi kita sudah mengarah ya ke opini. Ya, saya pikir sudah ya teman-teman, ini eksistensi versi yang Tuhan pertama itu ya. bagaimana Part 1 menurut saya akan dua siapkan pandangan lagi. agama Yang besar kedua, di karena dunia, yang kedua ini yaitu masuk agama sesi Kristen dan TikTok agama ya, Islam. jelas ya teman-teman. Oke, Nah, untuk itu saya berikan waktu selama kalau udah biasanya saya kalau debat pasti ribut-ribut mereka ya teman-teman, ribut
bukan saya yang bikin ribut ya, tetapi mereka selalu nggak terima gitu. Akhirnya ribut-ribut ya, dan ini juga terjadi ya, nanti kita lihat ya. Tapi nggak terlalu gimana gitu ya, tetapi akhirnya kelihatan ya habis tak bal-balin ya. Jadi kita masuk kepada sesi kedua ya teman-teman. Saya akan putar lagi, saya ambil lagi yang sini karena ini saya boleh ambil dia orang, jadi saya nggak bisa langsung live kan seperti itu ya, harus bapak-bapak bismillah gitu ya, harus ada narasi dikit ya seperti yang saya lakukan ini ya. Semoga teman-teman tidak terganggu, tetapi mari kita ya lanjut lagi ya teman-teman ya, luar biasa. Dukung terus channel Putih Warimena ya, saya yakin ini akan menjadi besar, menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh percaya teman-teman ya, dan apa yang saya percaya itu kata Tuhan Yesus, apabila kamu meminta kepada Bapa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka akan diberikan kepadamu. Nah itu saya pegang banget teman-teman ya. Jadi kalau apa yang kita minta, kita percaya bahwa kita akan diberi. Nah, itu dia ya. Saya minta kepada Tuhan, channel ini akan menjadi besar dan saya percaya iya dan amin akan diberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita percaya ya. Tuhan Yesus dahsyat. Ya teman-teman, saya tutup dulu yang ini. Kita masuk lagi di sesi yang kedua ya. Bye-bye.